Bab 6. Daus Zusalaba melarikan diri dari Zunuwas dan meminta bantuan kepada Kaisar. Ibnu Ishaq berkata, salah seorang dari Sabah, yang bernama Daus Zusalaba selamat dari pembunuhan massal oleh Zunuwas. Telah melarikan diri dengan mengendarai kudanya dan mengarungi tanah lumpur hingga tidak mampu dikejar pasukan Zunuwas. Telah terus berjalan hingga tiba di Kaisar, guna meminta bantuan kepada Raja Romawi, untuk menghadapi Zunuwas dan pasukannya. Telah jelaskan kepadanya perlakuan pasukan Zunuwas terhadap dirinya. Kaisar berkata kepada Daus, sayang negerimu jauh dari kami, namun aku akan menulis surat kepada Raja Habasyah karena ia seagama denganmu, dan ia sangat dekat dengan negerimu. Kaisar menulis surat kepada Raja Habasyah. Dalam suratnya, Kaisar menyuruh Raja Habasyah memberi bantuan kepada Daus dan mengambil tindakan atas perlakuan Zunuwas. Najasyi membantu Daus dengan 70.000 tentara. Daus tiba di tempat Najasyi dengan membawa surat Kaisar, kemudian Najasyi membantunya dengan pasukan yang berkekuatan 70.000 personel, dan pasukan tersebut dikomandani salah seorang dari mereka yang bernama Aryat, dan salah seorang dari anak buahnya ialah Abraha al-Ashram. Aryat dan pasukannya termasuk Daus Zusalaba mengarungi lautan hingga tiba di pesisir Yaman. Akhir era Zunuwas. Zunuwas di Himyar dan kabilah-kabilah Yaman yang setia kepadanya datang menghadang Daus dengan dukungan pasukan dari Habasyah. Ketika kedua belah pihak telah bertemu, Zunuwas dan pasukannya terpukul mundur. Ketika Zunuwas mengetahui apa yang terjadi pada dirinya dan pasukannya, ia mengarahkan kudanya ke arah laut, dan berjalan di laut dari air yang dangkal ke air yang dalam hingga tenggelam. Itulah akhir kesudahan Zunuwas. Kemudian Aryat memasuki Yaman dan menguasainya. Salah seorang dari Yaman berkata tentang tindakan Daus mengundang pasukan Habasyah. Tidak seperti Daus dan tidak pula seperti apa yang ia bawa dalam perjalanannya. Pepatah di atas tetap berlaku di Yaman hingga hari ini. Syair Zujadan al-Himyari. Zujadan al-Himyari berkata, perlahanlah, air mata tidak mau mengembalikan apa yang telah sirna, jangan engkau mati karena sedih memikirkan orang yang telah meninggal. Apakah setelah Yabnun tidak ada mata air dan bekas? Apakah setelah Silhin manusia bisa membangun rumah-rumah Bainun dan Silhin adalah benteng-benteng Yaman yang dihancurkan Aryat? Benteng tersebut sangat sakral bagi orang-orang Yaman. Zujadan juga berkata, biarkan aku, semoga engkau tidak mempunyai bapak, engkau tidak akan sanggup. Semoga Allah mengutukmu, sungguh engkau telah membuat air liurku kering. Ketika kita mabuk di tengah lantunan lagu arts dan ketika kami disuguhi madu asli. Meminum minuman keras bukanlah hal aib bagiku jika sahabatku tidak mengeluhkan kejahatan akhlakku, sesungguhnya kematian itu tidak bisa dihadang siapapun kendati ia meminum obat. Kematian juga tidak pula bisa dihadang rahib dibiaranya burung anuk melindungi telurnya di tempat yang sulit dijangkau binatang lain. Gumzan pangkat yang engkau ceritakan kepadaku telah dibangun dengan tingginya di atas puncak gunung di tempat peribadatan dan di bawahnya terdapat batu yang terukir yang bersih dan kotoran, campuran, dan licin. Lampu-lampu minyak bersinar di dalamnya. Pada petang hari, ia seperti kilatan petir. Dan pohon kurmanya yang ditanam di dalamnya nyaris doyong karena tandan kurmanya. Setelah tua ia menjadi lumpur. Kobaran api mengubah keindahannya. Zunuwas menyerah kalah. Ia ingatkan kaumnya akan sempitnya jalan yang sempit. Gumzan ialah benteng di Yamamah. Syair Rabiah bin Az-Ziba As-Sakafi. Tentang kejadian di atas, Abdullah bin Az-Ziba As-Sakafi berkata, demi Allah, seorang pemuda tidak dapat mendapatkan tempat untuk melarikan diri dari kematian yang mengejarnya, dan dari usia tua demi Allah, seorang pemuda tidak mempunyai tempat yang luas demi Allah, ia tidak mempunyai tempat berlindung. Apakah setelah kabilah-kabilah Himyar dihancurkan pada pagi hari di Zatu al-Ibar oleh sejuta tentara dan tikaman seperti langit yang berawan tebal sebelum hujan turun. Teriakan mereka membuat tuli kuda-kuda yang ditali dekat rumah mereka menolak orang-orang yang berperang dengan mulut yang berbau jin-jin itu seperti tanah yang banyak. Pohon basah menjadi kering karena mereka. Ibnu Hisyam berkata, Az-Ziba adalah nama ibu Rabiah. Nama asli Rabiah ialah Rabiah bin Abdi Yalil bin Salim bin Malik bin Hutaid bin Jusyam bin Kasih. Ucapan Amr bin Madi Karib Az-Zubaidi. Amr bin Madi Karib Az-Zubaidi berkata tentang perseteruan yang terjadi antara dirinya dengan Qais bin Maksyuf al-Muradi, karena ia mendengar Qais bin Maksyuf mengancamnya. Ia berkata kepada Qais bin Maksyuf dan mengingatkannya tentang Himyar, kebesarannya, dan kekuasaan selalu berasal daripadanya. Ia berkata, apakah engkau mengancamku? Sepertinya engkau lebih enak hidupnya daripada Zurwain dan Zunuwas. Jadilah, orang sebelummu berada dalam kenikmatan dan berada dalam kekuasaan yang kuat atas manusia. Kekuasaannya dari zaman dulu sejak zaman Ad. Kekuasaannya kuat dan tangguh. Kemudian mereka lenyap dan kekuasaan tersebut berpindah tangan dari orang ke orang lain. Nasab Zubaid dan Murad. Ibnu Hisyam berkata, Zubaid adalah anak Salamah bin Mazin bin Munabi bin So'abe bin Sa'ad al-Ashirah bin Madij.
Ada yang mengatakan Zubaid adalah anak Munabi bin So'abe bin Sa'ad al-Ashirah. Ada juga yang mengatakan Zubaid adalah anak So'abe bin Sa'ad. Dan Murrah tidak lain adalah Yuhabir bin Madij. Sebab-sebab ucapan Atnar bin Ma'di Karib. Ibnu Hisham berkata bahwa Abu Ubaidah berkata kepadaku, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beksuan surat kepada Salman bin Rabi'ah al-Bahili dan Bahilah bin Yasur bin Sa'ad bin Qais bin Ailan yang sedang berada di Armenia. Dalam suratnya, Umar bin Khattab memerintahkannya melebihkan jatah pemilik kuda kuat atas pemilik kuda tua, lemah. Ketika kuda-kuda diperlihatkan, kuda Amr bin Ma'di Karib lewat di hadapan Salman. Salman berkata kepada Amr bin Ma'di Karib, kudamu ini tua, lemah. Amr bin Ma'di Karib marah kemudian berkata, orang jelek yang mengetahui orang jelek seperti dirinya. Qais bin Maksyuf meloncat kepada Salman dan mengancamnya. Mendapat ancaman Qais, Amr bin Ma'di Karib berkata seperti di atas. Kembali kepada ucapan Sati dan ucapan Syekh. Ibnu Hisham berkata, inilah yang dimaksud Sati dengan ucapannya, orang-orang Habsyi pasti menginjak negeri kalian, dan mereka pasti menguasai daerah antara Afyan hingga Juras, dan yang dimaksud Syekh dengan ucapannya, sungguh orang-orang Sudan akan singgah di negeri kalian, mereka pasti memiliki gadis-gadis remaja, dan berkuasa di antara Afyan hingga Najran. Konflik antara Aryat dengan Abraha. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu, Aryat menetap di Yaman hingga beberapa tahun dan menjadi penguasa Yaman di sana. Kemudian Abraha al-Habsyi berusaha merebut kekuasaan Habasyah di Yaman dan tangan Aryat. Akibatnya orang-orang Habasyah di Yaman terpecah menjadi dua kubu. Orang-orang Habasyah bergabung kepada salah satu kubu dari dua kubu, dan masing-masing kubu menyerang kubu lainnya. Ketika kedua kubu saling berhadap-hadapan, Abraha menulis surat kepada Aryat, engkau jangan mempertemukan sesama orang-orang Habasyah, karena hal ini membuat mereka musnah. Datanglah kepadaku, aku pasti datang kepadamu. Siapa di antara kita berdua yang mampu mengalahkan lawannya, maka pasukannya bergabung kepadanya. Aryat membalas surat Abraha, engkau benar. Kemudian Abraha yang berpostur besar dan beragama Nasrani datang ke tempat Aryat, dan pada saat yang sama Aryat yang tampan, besar, dan jangkung datang ke tempat Abraha dengan memegang tombak kecil. Di belakang Abraha terdapat budaknya, Ataudah yang mencegah kemungkinan Abraha melarikan diri. Aryat mengangkat tombak kecilnya, dan memukulkannya kepada Abraha dengan sasaran ubun-ubunnya. Tombak kecil Aryat mengenai dahi Abraha. Akibatnya, kedua alis Abraha, hidungnya, matanya, dan kedua bibirnya robek. Karena itulah, Abraha dinamakan Abraha al-Ashram robek. Namun dari belakang, Abraha, Ataudah menyerang Aryat dan berhasil membunuhnya. Setelah itu, pasukan Aryat bergabung kepada Abraha, semua orang-orang Habasyah di Yaman bersatu di bawah kepemimpinannya, dan Abraha membayar pangkat uang darah atas kematian Aryat. Murka Najasyi dan trik Abraha. Ketika An-Najasyi mendengar peristiwa di atas, ia marah besar. Lah berkata, gubernurku dibunuh tanpa perintahku. An-Najasyi bersumpah, bahwa ia tidak meninggalkan Abraha hingga ia menginjak wilayah kekuasaannya dan memotong ubun-ubunnya. Mendengar sumpah An-Najasyi, Abraha mencukur rambutnya dan mengisi kantong kulit dengan tanah Yaman, kemudian mengirimkannya kepada An-Najasyi. Ia menulis surat untuknya, dan dalam suratnya ia berkata, Paduka Raja, sesungguhnya Aryat adalah budakmu, dan aku juga budakmu. Kami berbeda pendapat dalam memahami perintahmu, dan semuanya tetap patuh kepadamu. Namun aku lebih kuat mengurusi persoalan orang-orang Habasyah di Yaman, lebih mantap dan lebih bijak daripada Aryat. Sungguh aku telah mencukur semua rambutku ketika aku mendengar sumpah Paduka Raja dan mengirimkan kantong kulit yang berisi tanah Yaman kepadamu agar Paduka Raja meletakkannya di bawah telapak kakinya, agar dengan demikian sumpahnya tidak berlaku lagi terhadap diriku. Restu Najasyi. Ketika surat Abraha sampai kepada An-Najasyi, ia merestuinya dan mengirim surat balasan kepadanya. Dalam surat balasannya, An-Najasyi berkata, engkau harus tetap bertahan di Yaman, hingga engkau mendapat perintah dariku. Abraha pun tetap menetap di Yaman. Pembangunan gereja. Kemudian Abraha membangun gereja. Ia bangun gereja megah yang belum pernah ada pada masa ketika itu. Abraha menulis surat kepada Najasyi, Paduka Raja, untukmu, aku telah membangun gereja megah yang belum pernah dibangun untuk raja sebelummu. Aku tidak berhenti membangun gereja, hingga berhasil mengalihkan haji orang-orang Arab kepadanya. Kisah Nasa'ah. Ketika orang-orang Arab mengetahui surat Abraha kepada An-Najasyi, maka marahlah salah seorang dari An-Nasa'ah, yaitu salah seorang dari Bani Fukaim bin Adi bin Amir bin Salabah bin Al-Harts bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muzar. An-Nasa'ah yaitu orang-orang yang menunda bulan-bulan bagi orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Mereka menghalalkan bulan-bulan haram, mengharamkan bulan-bulan suci, dan menunda bulan-bulan tersebut. Tentang hal tersebut, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayatnya. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. At-Taubah, 37.
Ibnu Hisham berkata, maksud firman Allah liwati'u adalah menyesuaikan. Muwata'a artinya persesuaian. Orang-orang Arab berkata, wa ataktuka ala haza al-amri. Maksudnya aku sesuai denganmu dalam urusan ini. Bid'ah nasi. Ibnu Ishaq berkata, orang yang pertama kali menunda bulan-bulan bagi orang-orang Arab, mengharamkan bulan-bulan halal, dan menghalalkan bulan-bulan haram ialah Al-Kalamas. Nama lengkapnya ialah Hujaifah bin Abde bin Fukaim bin Adi bin Amir bin Salabah bin Al-Harts bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah. Sepeninggalnya, Nasi, dilanjutkan anaknya, Abad bin Hujaifah. Sesudah Abad, Nasi, dilanjutkan anaknya, Kala bin Abad. Setelah Kala, dilanjutkan anaknya, Umayyah bin Kala. Setelah Umayyah, Nasi, dilanjutkan anaknya, Auf bin Umayyah. Sepeninggal Auf, Nasi, dilanjutkan anaknya, Abu Sumamah Junadah bin Auf. Dialah orang terakhir yang melakukan Nasi, dan pada zamannya Islam muncul. Dulu jika orang-orang Arab merampungkan ibadah hajinya, mereka datang kepada Al-Kalamas, kemudian ia mengharamkan 4 bulan yang diharamkan, yaitu Rajab, Zulkadah, Zulhijjah, dan Muharram. Jika ia ingin menghalalkan salah satu dari keempat bulan tersebut, misalnya bulan Muharram, maka ia mengharamkannya, dan mereka pun mengharamkan. Sebagai gantinya, ia mengharamkan bulan Safar, dan mereka pun mengharamkannya, agar dengan cara seperti itu mereka tetap bisa menyesuaikan diri dengan keempat bulan tersebut. Jika orang-orang Arab hendak pulang haji, Al-Kalamas berdiri di depan mereka kemudian berkata, Ya Allah, aku telah menghalalkan untuk mereka salah satu dari 2 safar, yaitu safar pertama, Muharram, dan aku menunda safar kedua untuk tahun depan. Tentang hal ini, Umair bin Qais Jazlu Ata'an, salah seorang dari Bani Firas bin Gunem bin Salabah bin Malik bin Kinanah berkata membangga-banggakan para an-Nasa'a atas orang-orang Arab. Sungguh Ma'a telah mengetahui, bahwa kaumku adalah orang-orang mulia dan anak-anak orang-orang mulia. Orang-orang manakah yang tidak bisa kita tindak? Orang-orang manakah yang tidak bisa kita gerakkan? Bukankah kita yang menunda-nunda bulan halal? Kemudian kami menjadikannya haram bagi Ma'at. Ibnu Hisham berkata, bulan-bulan haram pertama adalah Muharram. Al-Kinani berak di gereja Abraha. Ibnu Ishaq berkata, Al-Kinani keluar dari rumahnya dengan tujuan gereja Abraha, kemudian ia berak di dalamnya. Ibnu Ishaq berkata, setelah berak di gereja tersebut, Al-Kinani pulang ke negerinya. Peristiwa pemberakan gereja dilaporkan kepada Abraha. Abraha bertanya, siapa yang melakukannya? Dikatakan kepadanya, pelakunya salah seorang Arab tepatnya dari warga sekitar Baitullah di Makkah, tempat orang-orang Arab berhaji kepadanya, karena ia mendengar ucapanmu bahwa engkau akan mengalihkan haji orang-orang Arab ke gerejamu. Orang tersebut naik pitam kemudian ia berak di gerejamu. Ini artinya gerejamu itu tidak layak dijadikan sebagai tempat haji. Kepergian Abraha ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha murka mendengar laporan pemberakan di gerejanya. Ia bersumpah, bahwa ia akan pergi ke Baitullah untuk menghancurkannya. Ia perintahkan pasukan Habasyah bersiap-siap, kemudian ia berangkat ke Makkah dengan mengendarai gajah. Ketika orang-orang Arab mendengar rencana Abraha menghancurkan Ka'bah rumah Allah yang suci, mereka menganggap rencana tersebut sangat berbahaya, dan berpendapat bahwa perang melawan Abraha adalah wajib bagi mereka. Tokoh-tokoh Yaman berperang membela Ka'bah. Salah seorang dari tokoh Yaman dan pemimpinnya, Zunar menemui kaumnya kemudian mengajak mereka, dan orang-orang Arab yang merespon ajakan mereka untuk memerangi Abraha dan berjuang melawannya demi mempertahankan Baitullah yang suci, serta menggagalkan rencana Abraha untuk menghancurkannya. Ajakan Zunar disambut orang-orang yang sependapat dengannya, kemudian ia beserta pengikutnya bertempur melawan Abraha, namun Zunar dan pengikutnya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Abraha, dan Zunar sendiri jatuh menjadi tawanan perang. Ketika Abraha hendak membunuhnya, Zunar berkata, Paduka Raja, jangan bunuh aku, karena barangkali keberadaanku bersama itu lebih baik daripada engkau membunuhku. Abraha membatalkan keinginannya membunuh Zunar dan sebagai gantinya ia menahannya dalam keadaan terikat. Pertempuran Qatsam melawan Abraha. Abraha melanjutkan perjalanannya untuk mewujudkan keinginannya. Tiba di daerah Hatsam, ia dihadang Nufail bin Habib al-Hatsami dengan dukungan 2 kabilah Hatsam, yaitu Syahran dan Nahis, serta kabilah-kabilah Arab yang ikut bersamanya. Namun pasukan gabungan ini dapat dipukul mundur oleh Abraha, dan Nufail jatuh menjadi tawanan perang. Ketika Nufail dihadapkan kepada Abraha dan ia berkeinginan membunuhnya, Nufail berkata kepadanya, Paduka Raja, jangan bunuh aku, karena aku bisa menjadi penunjuk jalan bagimu ke negeri Arab. Inilah kedua tanganku mewakili Syahran dan Nahis menyatakan mendengar dan patuh kepadamu. Abraha membebaskan Nufail dan berjalan bersamanya sebagai penunjuk jalan baginya. Ketika Abraha melewati Taif, ia dihadang Mas'ud bin Muatib bin Malik bin Ka'ab bin Amr bin Sa'ad bin Auf bin Sakif dengan dukungan orang-orang Sakif. Nasab Sakif. Nama asli Sakif adalah Kasiyu bin An-Nabit bin Munabi bin Mansur bin Yakdum bin Afsa bin Dumi bin Iyad bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Umayyah bin Abu Eshsalt as-Sakafi berkata, kaumku adalah Iyad jika mereka dekat. Atau seandainya mereka berkuasa kemudian nikmat-nikmat menjadi berkurang.
Kami adalah satu kaum yang mempunyai daerah Irak. Jika mereka berjalan semua dengan membawa kertas dan pulpen. Umayyah bin Ash Salt as-Sakafi juga berkata, jika engkau bertanya tentang aku dan tentang nasabku, maka aku jelaskan kepadamu dengan benar sesungguhnya kami berasal dan An-Nabit Abu Qasiyu Mansur bin Yakdum yang telah berlalu. Ibnu Hisham berkata, nama asli Sakif adalah Qasiyu bin Munabih bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Hasyafah bin Qais bin Ailan bin Nuzar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Dua syair di atas adalah ucapan Umayyah bin Ash Salt as-Sakafi. Gencatan senjata antara Sakif dengan Abraha. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Sakif berkata kepada Abraha, Paduka Raja, sesungguhnya kami adalah budak-budak yang mendengar dan patuh kepadamu. Kami tidak mempunyai alasan untuk menentangmu. Rumah kami yaitu rumah Al-Lata bukanlah rumah yang engkau kehendaki, namun rumah ibadah yang engkau kehendaki adalah rumah ibadah di Makkah. Kami sertakan untukmu orang yang siap menunjukkan jalan kepadamu. Oleh karena itu, berilah ampunan orang-orang Sakif. Al-Lata. Al-Lata adalah rumah ibadah orang-orang Sakif di Taif. Mereka mengagungkannya seperti mengagungkan Ka'bah. Ibnu Hisham berkata, Abu Ubaidah An-Nahwi membacakan kepadaku syair Zirar bin Al-Hatab Al-Firi. Orang-orang Sakif lari kepada Al-Lata mereka dengan membawa kegagalan dan kerugian. Syair di atas adalah salah satu bait dari syair panjang Zirar bin Al-Hatab Al-Firi. Abu Rigal menjadi penunjuk jalan Abraha. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Sakif mengutus Abu Rigal ikut bersama Abraha dan bertugas sebagai penunjuk jalan. Abraha meneruskan perjalanannya dengan dipandu Abu Rigal. Ketika ia tiba di Al-Mugamis, Abu Rigal meninggal dunia di sana, kemudian kuburannya dilempari batu oleh orang-orang Arab. Kuburan itulah yang sekarang dilempari batu oleh orang-orang Arab di Al-Mugamis. Al-Aswad bin Maksud menyerang Makkah. Tiba di Al-Mugamis, Abraha mengutus salah seorang Habasyah, Al-Aswad bin Maksud dengan pasukan berkudanya terus berjalan hingga tiba di Makkah. Kekayaan Makkah milik orang-orang Quraisy dan selain orang-orang Quraisy diserahkan kepadanya, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Ketika itu, Abdul Muthalib adalah pemimpin dan tokoh orang-orang Quraisy. Karena kejadian tersebut, orang-orang Quraisy, Kinanah, Huzail, dan semua pihak yang berada di Tanah Suci ingin memerangi Abraha. Namun karena mereka mengetahui tidak sanggup menghadapinya, mereka mengurungkan maksud tersebut. Utusan Abraha ke Makkah. Abraha mengutus Hanata al-Himyari pergi ke Makkah, dan berkata kepadanya, tanyakan siapa pemimpin dan tokoh negeri ini, kemudian katakan kepada pemimpin tersebut, bahwa sesungguhnya Raja Abraha berkata kepadamu, sesungguhnya kami datang ke tempat kalian tidak dengan maksud memerangi kalian. Kami datang untuk menghancurkan rumah ini Ka'bah. Jika kalian tidak menghalang-halangi kami dengan mengumumkan perang melawan kami tidak butuh darah kalian. Sebaliknya, jika pemimpin tersebut bermaksud memerangiku, maka bawa dia kepadaku. Tiba di Makkah, Hanata menanyakan siapa pemimpin orang-orang Quraisy, kemudian dikatakan kepadanya, bahwa pemimpin orang-orang Quraisy adalah Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdumanaf bin Qusay. Kemudian Hanata menemui Abdul Muthalib dan menjelaskan kepadanya apa yang diperintahkan Abraha. Abdul Muthalib berkata kepada Hanata, demi Allah, kami tidak ada maksud untuk memerangimu, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Rumah ini Ka'bah adalah rumah Allah yang suci dan rumah kekasihnya, Ibrahim alaihissalam seperti yang dikatakan Abdul Muthalib. Jika Allah melindunginya, itu karena Ka'bah adalah rumahnya dan rumah sucinya. Jika Allah tidak melindunginya, demi Allah, kami tidak mempunyai kekuatan untuk melindunginya. Hanata berkata kepada Abdul Muthalib, mari ikut aku, karena aku diperintahkan pulang membawamu. Pertemuan Abdul Muthalib dengan Abraha. Kemudian Abdul Muthalib dengan dikawal sebagian anak-anaknya pergi bersama Hanata. Tiba di barak Abraha, Abdul Muthalib menanyakan Zunar, karena ia sahabatnya. Ketika berjumpa dengan Zunar di penahanannya, Abdul Muthalib berkata kepada Zunar, wahai Zunar, apakah engkau mempunyai kekuatan untuk mengatasi musibah yang menimpa kita? Zunar berkata, apalah artinya kekuatan tawanan raja? Ia menunggu kapan dibunuh, pagi hari atau sore hari. Aku tidak mempunyai kekuatan sedikit pun untuk mengatasi musibah yang menimpamu. Namun Unais, pengendali unta adalah sahabat karibku. Aku akan datang kepadanya kemudian aku perintahkan dia untuk berbuat baik kepadamu, menjelaskan kepadanya bahwa hakmu amat besar, dan memintanya mempertemukanmu dengan Raja Abraha, kemudian engkau berkata kepadanya apa saja yang engkau inginkan, serta membelamu dengan baik di sisinya, jika ia mampu melakukannya. Abdul Muthalib berkata, itu sudah cukup bagiku. Kemudian Zunar menemui Unais, dan berkata kepadanya, sesungguhnya Abdul Muthalib adalah pemimpin orang-orang Quraisy, dan pemilik rombongan dagang Makkah. Ia memberi makan orang-orang di dataran rendah, dan binatang buas di puncak gunung. Sungguh, Raja Abraha telah mengambil 200 ekor untanya. Oleh karena itu, mintakan izin untuknya agar ia bisa bertemu dengan Raja Abraha, dan berilah pembelaan kepadanya sesuai dengan kemampuanmu. Unais berkata, itu akan aku kerjakan. Unais memintakan izin bagi Abdul Muthalib kepada Abraha. Kemudian Unais berbicara kepada Abraha.
La berkata kepadanya, Paduka Raja, sesungguhnya pemimpin Quraisy sedang berada di pintumu untuk meminta izin bertemu denganmu. La pemilik rombongan dagang Makkah, memberi makan orang-orang di dataran rendah, dan binatang buas di puncak gunung. Izinkan dia masuk agar ia bisa mengutarakan maksudnya kepadamu. Abraha mengizinkan Abdul Muthalib masuk kepadanya. Baitullah mempunyai Tuhan yang memeliharanya. Ibnu Ishaq berkata, Abdul Muthalib adalah orang yang paling tampan, dan paling agung. Ketika Abraha melihatnya, ia memuliakannya, mengagungkannya, dan menghormatinya dengan tidak menyuruhnya duduk di bawahnya. Abraha tidak suka dilihat orang-orang Habasyah mendudukan orang lain di atas singgasananya. Oleh karena itu, ia turun dari singgasananya, kemudian duduk di atas permadaninya dan mendudukkan Abdul Muthalib di sebelahnya. Abraha berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya Abdul Muthalib apa keperluanmu. Penerjemah Abraha menjelaskan ucapan Abraha kepada Abdul Muthalib, kemudian Abdul Muthalib berkata, keperluanku ialah hendaknya Raja Abraha mengembalikan 200 ekor unta yang dirampasnya dariku. Usai penerjemah Abraha menjelaskan keperluan Abdul Muthalib kepada Abraha, Abraha berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, sesungguhnya aku kagum kepadamu ketika aku melihatmu, kemudian aku tidak mau berbicara banyak kepadamu ketika engkau berkata kepadamu. Apakah engkau membicarakan 200 ekor unta yang aku rampas darimu dan engkau meninggalkan rumah yang tiada lain adalah agamamu dan agama nenek moyangmu, padahal aku datang untuk menghancurkannya dan engkau sedikit pun tidak menyinggungnya. Abdul Muthalib berkata kepada Abraha, sesungguhnya aku adalah pemilik unta, dan rumah tersebut mempunyai pemilik yang akan melindunginya. Abraha berkata, ia tidak layak menghalang-halangiku. Abdul Muthalib berkata, itu terserah antara engkau dengannya. Utusan yang menyertai Abdul Muthalib. Menurut pendapat sebagian ulama, ketika Abdul Muthalib menemui Abraha bersama dengan Hanatah, Abdul Muthalib ditemani Yamur bin Nufatsah bin Adi bin Asdual bin Bakar bin Abdu Manat bin Kinanah pemimpin Bani Bakar, dan Huwailid bin Watsilah al-Huzali pemimpin Huzail. Keduanya menawarkan siap memberikan sepertiga kekayaan Makkah kepada Abraha dengan kompensasi Abraha pulang ke negerinya dan tidak menghancurkan Baitullah. Abraha menolak tawaran keduanya. Allah yang lebih tahu apakah keduanya jadi memberikan sepertiga kekayaan Makkah kepadanya atau tidak. Kemudian Abraha mengembalikan 200 ekor unta kepada Abdul Muthalib yang telah dirampasnya. Abdul Muthalib memerintahkan orang-orang Quraisy keluar dari Makkah. Usai ketiganya bertemu dengan Abraha, Abdul Muthalib menemui orang-orang Quraisy dan menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya. La perintahkan mereka keluar dari Makkah, dan berlindung diri di puncak gunung, dan Syib jalan di antara dua gunung karena khawatir mendapatkan gangguan dari pasukan Abraha. Setelah itu, Abdul Muthalib mengambil rantai pintu Ka'bah dan berdoa dengan beberapa orang Quraisy kepada Allah dan meminta pertolongannya atas Abraha dan pasukannya. Abdul Muthalib berkata sambil memegang rantai Ka'bah, Ya Allah, sesungguhnya seorang hamba telah melindungi pelananya maka lindungilah rumahmu. Ya Tuhan, salib mereka tidak akan mengalahkanmu besok pagi karena hanya engkaulah yang maha kuat. Jika engkau membiarkan mereka dan kiblat kami, maka itu karena sesuatu yang telah engkau inginkan sebelumnya. Ibnu Hisyam berkata, itulah perkataan yang dikatakan Abdul Muthalib. Doa Ikrimah bin Amir kepada Al-Aswad. Ibnu Ishaq berkata bahwa Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdu Manaf bin Abdudar bin Kusyai berkata, Ya Allah, hinakan Al-Aswad bin Mas'ud. Orang yang telah merampas dan memotong unta betina yang banyak air susunya dalam keadaan terikat. La menahannya di antara Gunung Hira, dan Gunung Sabir, serta padang pasir. Padahal biasanya unta-unta tersebut bebas pergi kemana ia suka kemudian ia menyatukan unta-unta tersebut kepada orang-orang Sudan. Ya Tuhan, gagalkan rencananya, karena engkau maha terpuji. Ibnu Hisyam berkata, itulah ucapan yang benar yang diucapkan Ikrimah. Ibnu Ishaq berkata, setelah berdoa, Abdul Muthalib melepaskan rantai pintu Ka'bah, lalu bersama dengan beberapa orang-orang Quraisy, ia pergi ke puncak gunung untuk berlindung di dalamnya dan menunggu apa yang akan diperbuat Abraha terhadap Makkah jika ia telah memasukinya. Serangan Abraha dan penolakan gajah. Esok harinya, Abraha bersiap-siap untuk memasuki Makkah. Ia menyiapkan gajah-gajahnya, dan memobilisir pasukannya. Gajah Abraha bernama Mahmud. Ia membulatkan tekadnya untuk menghancurkan Ka'bah, kemudian pulang ke Yaman. Ketika Abraha dan pasukannya telah mengarahkan gajahnya masing-masing ke Makkah, tiba-tiba Nufail bin Habib al-Hatsami tiba, kemudian berdiri di samping gajah Abraha, Mahmud dan membisikkan kepadanya, duduklah wahai Mahmud, atau pulanglah dengan damai ke tempatmu semula, karena sesungguhnya engkau sekarang berada di tanah haram. Nufail bin Habib melepaskan telinga gajah Mahmud dan gajah itu pun duduk. Setelah itu, Nufail bin Habib pergi dan naik ke gunung. Pasukan Abraha memukul gajah Mahmud agar berdiri, namun ia menolak berdiri. Mereka memukul gajah Mahmud dengan mencucuk lambungnya agar berdiri, namun ia tetap menolak berdiri. Mereka memasukkan mihjan tongkat yang berkeluk kepalanya ke bawah perutnya dan mengiris perutnya dengannya agar berdiri, namun gajah Mahmud tetap menolak berdiri. Mereka menghadapkan gajah Mahmud ke arah Yaman, ternyata ia langsung berdiri dan berlari.
Mereka menghadapkan lagi Gajah Mahmud ke arah Syam, ternyata berdiri dan berlari. Mereka menghadapkan Gajah Mahmud ke arah timur, ia pun berdiri dan lari seperti sebelumnya. Mereka menghadapkannya ke Makkah, namun ia menolak berdiri. Hukuman Allah kepada Abraha. Kemudian Allah Ta'ala mengirim untuk Abraha dan pasukannya burung-burung seperti burung layang-layang dan burung balsan, sejenis burung tiung, dari arah laut. Setiap burung membawa 3 batu, 1 batu di paruhnya, dan 2 batu di kedua kakinya. Batu-batu tersebut mirip kacang dan adas. Jika batu tersebut mengenai salah seorang dari pasukan Abraha, ia pasti tewas, namun tidak semuanya dari mereka terkena batu tersebut. Mereka lari kocar-kacir, berebutan mencari jalan yang telah dilaluinya, dan mencari-cari Nufail agar ia menunjukkan jalan ke arah Yaman. Syair Nufail tentang peristiwa hukuman Allah kepada Abraha melihat hukuman Allah kepada mereka, Nufail berkata, "Di manakah gerangan tempat berlindung dari Allah yang menuntut dan Abraha Ashram yang menjadi pecundang dan bukan pemenang?" Ibnu Hisham berkata, ucapan bukan pemenang berasal dari selain Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, Nufail juga berkata, "Ketahuilah wahai Rudainah, mudah-mudahan engkau menghidupkan kami. Kami telah memberi kenikmatan kepadamu pada pagi hari Rudainah, jika engkau melihat, maka engkau jangan melihatnya di tanah berkerikil yang belum pernah kami lihat. Engkau pasti memaafkanku dan memuji tindakanku serta tidak sedih atas apa yang hilang dan aku memuji Allah karena aku melihat burung-burung dan aku takut batu-batu jatuh mengenai kita." Semua orang bertanya-tanya tentang Nufail. Sepertinya aku mempunyai hutang pada pasukan Habasyah tersebut. Pasukan Abraha jatuh berguguran di setiap jalan dan tewas di setiap tempat dan rumah di padang Sahara. Abraha sendiri mendapat luka di badannya, kemudian ia digotong anak buahnya, namun tubuhnya berjatuhan satu demi satu. Setiap kali anggota tubuhnya berjatuhan, pasti disusul dengan keluarnya nanah dan darah. Itulah yang terjadi pada Abraha hingga mereka tiba di sana dengan membawa Abraha yang berubah seperti anak burung. Ketika Abraha meninggal dunia, dadanya terpisah dari hatinya menurut sebagian besar orang. Ibnu Ishaq berkata bahwa Yakub bin Utbah berkata kepadaku, ia diberitahu untuk pertama kalinya terlihat tanah berkerikil di daerah Arab adalah tahun tersebut dan untuk pertama kalinya dijumpai pohon-pohon yang pahit seperti pohon harmal, pohon henzal, dan pohon usyar adalah sejak tahun tersebut. Allah Subhanahu mengingatkan peristiwa gajah di dalam Al-Quran. Ibnu Ishaq berkata, ketika Allah Ta'ala mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, maka di antara nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang Quraisy ialah bahwa Allah menghalau rencana orang-orang Habasyah terhadap mereka karena keabadian hak mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat." Al-Fil 1-5. Allah Ta'ala berfirman, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quraisy 1-5. Maksudnya, agar sedikit pun tidak ada perubahan pada mereka, karena Allah menghendaki kebaikan pada mereka jika mereka menerima kebaikan tersebut. Penafsiran kata-kata pada surat Al-Fil dan surat Quraisy. Ibnu Hisham berkata, ababil artinya berkelompok-kelompok. Menurut sepengetahuanku, belum pernah orang-orang Arab menggunakan kata tersebut. Tentang kata sifu, aku diberitahu oleh Yunus An-Nahwi dan Abu Ubaidah bahwa kata tersebut menurut orang-orang Arab artinya keras dan kuat. Rubah bin Al-Ajai berkata, mereka ditimpa seperti apa yang menimpa pasukan gajah, mereka dilempari batu dari sijil. Dan burung-burung yang berkelompok-kelompok mempermainkan mereka bait-bait di atas adalah cuplikan dari syair-syairnya. Sebagian pakar tafsir menyebutkan, bahwa sijil adalah dua kata dalam bahasa Persia kemudian orang-orang Arab menjadikannya sebagai satu kata. Dua kata tersebut adalah sinjun dan jilun. Arti dari sinjun ialah batu, sedang arti jilun ialah tanah. Al-ashfu artinya daun tanaman yang belum laik ditebang. Kata tunggalnya esh'ah. Ibnu Hisham berkata bahwa Abu Ubaidah An-Nahwi berkata kepadaku, ada yang berkata kepadanya kata tunggal tersebut ialah Al-Usafah dan Al-Ashifah. Abu Ubaidah juga membacakan kepadaku syair Alqamah bin Abadah, salah seorang dari Bani Fiabiyah bin Malik bin Zaid Manat bin Tamim. Telah mengairi aliran air yang tumbuh-tumbuhannya telah doyong akar-akarnya diisi dari air yang jauh. Bait syair di atas adalah potongan dari syair-syairnya. Ar-Rajis berkata, kemudian mereka berubah seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ibnu Hisham berkata, bait syair di atas mempunyai penjelasan tersendiri dalam ilmu gramatika bahasa Arab. Yang dimaksud dengan li'ila'afi Quraisyin ialah keluarnya orang-orang Quraisy ke Syam untuk tujuan bisnis. Mereka mempunyai dua perjalanan, perjalanan di musim dingin, dan perjalanan di musim panas.
Ibnu Hisham melanjutkan, Abu Zaid al-Ansari berkata kepadaku bahwa orang-orang Arab berkata, Alif tu asi syai'a ilfan wa alif tuhu ila afan. Dengan arti yang sama, Matrud bin Ka'ab al-Huzai berkata, orang-orang yang bergelimang dengan nikmat-nikmat ketika bintang-bintang telah berubah. Dan orang-orang yang berangkat untuk perjalanan. Bait-bait di atas adalah penggalan dari syair-syair Matrud bin Ka'ab al-Huzai dan secara lengkap akan saya muat di tempatnya, insya Allah. Arti ilaaf yang lain, ialah seseorang mempunyai 1000 unta atau sapi atau kambing, atau hewan-hewan lainnya. Al-Kumaitu bin Zaid, salah seorang dari Bani Asad bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Ma'ad. Pada tahun ini, orang-orang yang memiliki unta 1000 berkata tahun ini kita berjalan kaki karena untanya tidak sanggup menanggungnya karena tidak mendapatkan air minum. Arti ilaaf yang lain ialah kaum itu berjumlah 1000. Al-Kumaitu bin Zaid berkata, keluarga Muzaikiyah besok pagi bertemu dengan Bani Sa'ad bin Zabah yang berjumlah 1000. Arti ilaaf yang lain ialah sesuatu menyatu dengan sesuatu yang lain. Arti ilaaf yang lain ialah sesuatu yang jumlahnya belum 1000 berubah menjadi 1000.